Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami pada pertemuan kali ini, yaitu jenis penelitian berdasarkan tujuannya. Langsung saja, untuk pemateri yang pertama yaitu tentang penelitian murni atau dasar, yaitu penelitian kualitatif, yang akan saya jelaskan sendiri. Di sini kami mengambil 3 sumber. Yang pertama adalah WK pada tahun 2009, kemudian Tan sebelumnya Tan. Kemudian ada Danin pada tahun 2002, dan setelah itu ada Sukma Dinata pada tahun 2005. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif itu adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan dinamis dan dapat ditemukan melalui penalaran terhadap orang-orang yang melalui interaksinya, sehingga cenderung menggunakan analisis. Selanjutnya, ciri-ciri penelitian kualitatif. Di sini saya mengambil ahli yaitu Sugiono pada tahun 2014, di mana menurut Sugiono, ciri-ciri penelitian kualitatif itu ada beberapa. Pertama, penelitian dilakukan secara interaktif. Artinya, dapat ditemukan hanya melalui penalaran terhadap orang-orang melalui interaksinya dengan situasi sosial. Yang kedua, penelitian bersifat peneliti berpartisipasi di lapangan dalam jangka waktu yang lama. Dalam penelitian kualitatif ini, seseorang peneliti harus turun tangan langsung ke lapangan untuk mendapatkan data. Yang ketiga, peneliti mencatat apa yang terjadi secara berhati-hati. Artinya, segala sesuatu hal yang didapatkan oleh peneliti di lapangan harus dicatat dengan hati-hati oleh peneliti. Selanjutnya, dokumen yang dilakukan di lapangan dianalisis secara reflektif. Yaitu yang kelima, yaitu peneliti melaporkan hasil penelitian secara detail. Nah, pelaporan yang harus dibuat untuk penelitian ini harus rinci dan terstruktur. Selanjutnya yaitu penelitian terapan yang akan dijelaskan oleh Saudari Nadia Mardayani. Kepada Nadia, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya melanjutkan materi mengenai penelitian terapan. Di sini kami mengambil ada 3 sumber. Yang pertama ada menurut Sugiono pada tahun 2016, yang kedua ada Nazir pada tahun 1988, dan yang ketiga ada Zoila Rosa Vergas Cendero yang mana itu pada tahun 2008. Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian terapan ini merupakan penyelidikan yang hati-hati dan sistematik dan terus-menerus terhadap suatu masalah dengan tujuan untuk digunakan dengan segera untuk keperluan tertentu. Next kan. Selanjutnya, menurut Charles dalam Nazir, mengemukakan bahwa terdapat langkah-langkah dalam melakukan penelitian terapan. Di sini ada 5 langkah. Yang pertama ada sesuatu yang diperlukan harus dipelajari, diukur dan diperiksa kelemahannya. Yang kedua, ada satu dari kelemahan yang diperoleh dipilih untuk penelitian tersebut. Biasanya dilakukan pemecahan dalam laboratorium. Yang keempat, dilakukan modifikasi sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan dan juga diterapkan untuk kehidupan. Yang kelima, pemecahannya dipertahankan dan mendapatkan dalam satu kesatuan sehingga menjadi bagian yang permanen dari suatu sistem. Baik, itu saja penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nadia Mardayani. Selanjutnya yaitu penelitian evaluasi atau pengembangan yang akan dijelaskan oleh Saudari Umu. Kepada Umu disilahkan. Baiklah, materi selanjutnya itu mengenai penelitian evaluasi, yang mana di sini saya mengambil pendapat dari 4 ahli, yaitu Borg and Gal 2003, Sukma Dinata 2009, Suharsini Adipunto 2007, dan Sukma Dinata 2012. Yang mana dalam pendapat yang disimpulkan, bahwa penelitian evaluasi adalah kegiatan penelitian yang sifatnya mengevaluasi suatu kegiatan atau program yang bertujuan untuk mengukur keberhasilan suatu kegiatan dan menentukan keberhasilan untuk menilai keberhasilan manfaat, kegunaan,
sumbangan, dan kelayakan suatu program kegiatan dari suatu unit atau lembaga tertentu. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Umu. Selanjutnya yaitu penelitian tindakan kelas atau PTK. Kepada yang akan dijelaskan oleh Saudara Gilang. Kepada Gilang, disilahkan. Saudara Gilang. Baik, jika Saudara Gilang mungkin terkendala jaringan, akan saya ambil alih. Penelitian tindakan kelas atau PTK, di mana di sini kami mengambil dari beberapa sumber, dimulai dari Ari Kunto pada tahun 2006, kemudian Dr. Sulipan, kemudian Kunandar pada tahun 2008. Sehingga dapat disimpulkan penelitian tindakan kelas ini adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam lingkungan kelas. Nah, kenapa dibilang penelitian tindakan kelas? Karena ini pada umumnya dilakukan pada dunia pendidikan, yaitu yang dilakukan untuk menindaklanjuti permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam kelas. Next. Tujuan penelitian tindakan kelas. Ada beberapa tujuan penelitian tindakan kelas. Yang pertama, untuk memperbaiki atau peningkatan kualitas proses dan praktik pembelajaran secara berkesinambungan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan refleksi, yaitu melakukan analisis, sintesis, interpretasi, eksplanasi, dan kesimpulan. Tujuan yang kedua adalah mengembangkan kemampuan dan keterampilan guru untuk menghadapi permasalahan aktual, pembelajaran di kelasnya atau di sekolahnya. Tujuan yang ketiga adalah menumbuhkan budaya meneliti di kalangan guru dan pendidik. Next. Selanjutnya adalah langkah-langkah penelitian tindakan kelas. Yang pertama, yaitu fokus masalah. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Bidang masalah yang dipilih adalah bidang masalah yang memiliki sumbangan paling besar terhadap mutu hasil pendidikan, khususnya mutu kemampuan dan pribadi siswa, misalnya implementasi kurikulum dan pengembangan data. Pengumpulan data, yang kedua adalah pengumpulan data. Pengumpulan data berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi fokus masalah. Sebagai contoh, masalah yang menjadi dasar adalah pembelajaran kooperatif atau pembelajaran yang menekankan aktivitas siswa dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu analisis dan interpretasi data. Hasil pengumpulan data kemudian dianalisis secara kualitatif, diuraikan, dibagikan, dikategorikan, disintesiskan, lalu diurutkan secara sistematis. Selanjutnya yaitu solusi permasalahan. Dicarikan solusi untuk mencari atau mengembangkan cara perbaikan yang dapat dilakukan dengan mengkaji teori dan hasil-hasil penelitian yang relevan. Yang kedua yaitu terkait tentang pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Yang pertama adalah perencanaan, dimulai dengan mempersiapkan rencana pembelajaran dan skenario tindakan, termasuk bahan pelajaran dan tugas-tugas, menyiapkan alat pendukung atau sarana yang diperlukan. Yang kedua yaitu pelaksanakan tindakan. Pelaksanaan tindakan merupakan tahapan pelaksanaan tindakan yang telah direncanakan. Kemudian dilakukan observasi. Observasi merupakan proses pengumpulan data mengenai tingkat keberhasilan strategi yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Dan yang terakhir adalah kegiatan refleksi, yaitu proses analisis data dan diskusi, atau keduanya selalu berlangsung tumpang tindih untuk menentukan sejauh mana data yang dijaring menunjukkan keberhasilan strategi mengatasi masalah. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok 4. Selanjutnya, apakah dari rekan-rekan ada yang ingin bertanya? Jika ada, disilahkan. Baik, apakah dari rekan-rekan ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, demikianlah presentasi dari kelompok 4, lebih dan kurangnya kami mohon maaf, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok 5.